Oke, sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir dari perjumpaan kita di lokasi makam Bado Walaspuro Banyuwangi. Insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Yang pertama sekali adalah memang setiap tempat yang mempunyai ciri khas sebuah makam, ternyata belum tentu ada jasad yang dimakamkan di tempat itu. Kadang tradisi kita juga membuat petilasan bekas-bekas orang yang berada di tempat tertentu untuk mengenang. Terkadang kita membuatnya sebagai sebuah makam yang kita namakan makom. Iya, makom itu artinya tempat kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita tuh mempunyai arti petilasan, napak tilas. Jadi pernah ada seseorang, orang-orang tertentu yang berdiam diri di tempat itu, lantas kita buat sebagai makam. Posisinya ada nisan, ada pokok layaknya manusia yang dikuburkan. Nah, sikap kita tentu harus bijak dalam mensikapi sebuah tempat makom. Ya, artinya ada beberapa syariat Islam yang gugur padanya. Yang pertama, doa, terutama ya, doa ketika masuk ke dalam kuburan. Itu memang ada doa yang disyariatkan. Tetapi ketika berada di sebuah makom yang memang tidak ada jasad, maka pensyariatan itu pun gugur. Gitu. Dan kita selayaknya sebagai hamba Allah bersikap bijak dalam mensikapi sebuah makom. Jangan sampai kita menyalahgunakan tempat tersebut sebagai tempat kita meminta. Gitu. Apalagi kalau kita ketahui tempat itu cuman ya bekas tempat duduk misalnya, bekas tempat tinggal seseorang. Gitu. Yang lantas kita berdoa di situ, meminta di situ. Kalau memang orang tersebut seorang yang soleh misalnya. Tetapi nggak sedikit makom-makom yang ada itu sebenarnya tempat sisa-sisa peninggalan orang yang di luar dari ajaran Islam. Dan ini banyak kita jumpai di tengah masyarakat kita. Ada sebuah makom, yang makom itu makom seseorang yang ternyata orang itu belum beragama Islam. Lantas umat Islam berbondong-bondong ke tempat itu, membaca Yasin, membaca tahlil, bertawasul di tempat itu. Padahal tempat itu merupakan makom seseorang yang belum memeluk ajaran Islam, artinya belum sebagai seorang muslim. Makanya kita harus bisa bersikap arif dan bijaksana sebagai seorang muslim. Yang kedua tentu tentang dialog saya dengan Jaya Wisesa, yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Hakikatnya manusia tidak bisa memberikan hidayah. Kita hanya bisa memotivasi atau mengajak ke dalam ajaran Islam. Allah yang bertanggung jawab atau yang memiliki hak untuk memberikan hidayah. Dan selayaknya lah kita sebagai hambanya, tidak ada pemaksaan siapapun itu, baik dari golongan jin ataupun manusia, untuk memeluk ajaran Islam. Kita hanya sebatas memberikan nasihat, memberikan sebuah peringatan. Yang mudah-mudahan dengan nasihat yang kita berikan, peringatan yang kita sampaikan, membuat orang tersebut tersadarkan dan hidayah dari Allah bisa didapat. Baiklah sahabat syiar, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya simpulkan tentang permasalahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah semua sudah clear. Jaya Wisesa sudah memberikan banyak penjelasan kepada kita. Dan buat saya sendiri juga menghilangkan rasa keraguan saya, dan telah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan di benak saya. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa hikmah pelajaran terbaik dalam kehidupan kita. Tak lupa pula saya secara pribadi dan juga kru dari Syiar Dalam Gelap mengucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama tentu kepada Korwil Surabaya yang telah mengiringi sampai ke tempat ini. Dan yang tidak kalah besar adalah partisipasi dari ranting Korwil Surabaya, yaitu ranting Banyuwangi, yang telah menyambut kedatangan kami di tempat ini yang luar biasa. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda bagi siapa saja yang mensupport terlaksananya liputan kami di tempat ini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, Allah panjangkan usianya, Allah berikan kesehatan, dan yang terpenting Allah jaga iman Islamnya sampai akhir hayat. Sahabat syiar, ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.